Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Latifah Syita, MK Apoteker dengan nomor NIDN 0313089002, dosen Prodi S1 Farmasi Universitas Gunadarma. Dengan ini menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen tahap 1 tahun 2024. Video ini merupakan pernyataan diri saya dalam bidang pengajaran. Adapun dalam video ini akan dibahas yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, lalu capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, serta untuk sistem penilaian. Yang mana mata kuliah yang saya ampu ini adalah farmakologi tropik dengan SKS-nya 2, kode mata kuliah AK072231 semester 6, dan sifat mata kuliah ini adalah pilihan. Deskripsi singkat tentang mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa memiliki pemahaman tentang pengelolaan penyakit infeksi tropis yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, perkembangan dan pengembangan vaksin, peran dan perkembangan vaksin pada penyakit infeksi tropis, pemilihan terapi yang tepat, serta tindakan preventif dan promotif khususnya penyakit-penyakit di Indonesia. Capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu memahami berbagai macam penyakit infeksi tropis yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan parasit. Mahasiswa mampu menguasai konsep, teori, dan prinsip-prinsip pelaksanaan penyakit infeksi tropis yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan parasit. Mahasiswa mampu menguasai konsep, teori, dan prinsip-prinsip pharmaceutical care penyakit infeksi tropik yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan parasit. Mahasiswa mampu menguasai konsep perkembangan dan pengembangan vaksin. Adapun sistem pembelajaran untuk mata kuliah ini, mata kuliah diampu oleh dosen pengampu, jumlah pertemuan 14 kali pertemuan dan bersifat luring, beban waktu pembelajaran 2 SKS, 2 kali 50 menit tatap muka terjadwal, 2 kali 60 menit belajar mandiri. Dan untuk ujian tengah semester dilaksanakan setelah minggu ke-10, serta ujian akhir semester dilaksanakan setelah minggu ke-14. Untuk materi pembelajaran mata kuliah farmakologi tropik ini, pada pertemuan pertama sub CPMK-nya, mahasiswa mampu memahami berbagai macam penyakit infeksi tropis yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan parasit. Dan materi pembelajarannya adalah pengantar penyakit infeksi tropis, lalu menjelaskan kebijakan penanggulangan dan surveillance, serta apa itu penyakit tropis. Pertemuan 2 dan 3, sub CPMK, mahasiswa mampu menguasai penata laksanaan dan pharmaceutical care untuk penyakit DHF, materi pembelajaran, definisi penyakit DHF, etiologinya, faktor risiko, tanda dan gejala, patofisiologi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, terapi farmakologi, dan terapi non-farmakologi. Pada pertemuan 4 dan 5 sub CPMK, mahasiswa mampu menguasai penata laksanaan dan pharmaceutical care untuk penyakit demam tifoid, yang mana materi pembelajarannya adalah definisi penyakit tifoid, etiologi, faktor risiko, tanda dan gejala, patofisiologi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, terapi farmakologi, terapi non-farmakologi. Pertemuan ke-6 dan ke-7, sub CPMK, mahasiswa mampu menguasai penata laksanaan dan pharmaceutical care untuk penyakit diare, yang mana materi pembelajarannya definisi penyakit diare, etiologi, faktor risiko, tanda gejala, patofisiologi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, terapi farmakologi, dan terapi non-farmakologi. Pertemuan 8 sub CPMK mampu menguasai penata laksanaan dan pharmaceutical care untuk penyakit demam tetanus, materi pembelajaran, definisi penyakit demam tetanus, etiologi, faktor risiko, tanda dan gejala, patofisiologi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, terapi farmakologi, dan juga terapi non-farmakologi. Serta untuk pertemuan 9-10 sub CPMK, mahasiswa mampu menguasai penata laksanaan dan pharmaceutical care untuk penyakit demam tuberkulosis. Materi pembelajarannya definisi penyakit demam tuberkulosis,
etiologi, faktor risiko, tanda dan gejala, patofisiologi dari tuberkulosis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, terapi farmakologi, dan terapi non-farmakologi. Lalu setelah pertemuan 10 ini, mahasiswa akan ada untuk ujian tengah semester. Untuk pertemuan 11 dan 12 CPMK, mahasiswa mampu menguasai penata laksanaan dan pharmaceutical care untuk penyakit demam malaria, yang mana materi pembelajarannya definisi penyakit demam malaria, etiologi, faktor risiko, tanda dan gejala, patofisiologi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, terapi farmakologi, dan terapi non-farmakologi. Lalu untuk pertemuan 13 dan 14, sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan dan pengembangan vaksin, materi pembelajaran, pengertian imunisasi, pengertian vaksin pengertian vaksin, lalu penyelenggaraan imunisasi, tujuan pemberian imunisasi, dan sasaran imunisasi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, serta jenis imunisasi. Setelah pertemuan ke-14, mahasiswa akan melakukan ujian akhir semester. Metode pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah ceramah, lalu akan ada diskusi, kemudian tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa, lalu ada penugasan untuk case study pada mahasiswa dan langsung dibahas dalam kelas. Sistem penilaian untuk mata kuliah ini, komponen penilaiannya adalah kuis dengan bobot persentase penilaian 20%, tugas atau berupa case study adalah 20%, UTS 30%, UAS 20%, presensi 10%, sehingga didapatkan jumlahnya adalah 100%. Berikut saya akan tampilkan cuplikan kegiatan pembelajaran via daring, real classroom untuk mata kuliah farmakologi tropik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 3HB0. Pagi Ibu. Pagi Ibu. Apa kabar pagi ini? Baik, Baik Ibu. Baik Ibu. Oke ya, kita lanjutkan ya untuk hari ini pertemuan ketiga kita ya terkait DHF. Masih DHF ya, masih DHF. Sebentar, saya share screen dulu. Ya. Ini lanjutan minggu lalu. Jadi kalau saudara lihat di RPS, kita lihat sebentar ya. Kita lihat dulu untuk RPS-nya. Kalau dilihat di RPS, minggu lalu kita kan membahas mengenai DHF juga, tapi di bagian definisi penyakit DHF, etiologi juga sudah, faktor risiko juga sudah, tanda gejala juga sudah, patofisiologi juga sudah, pemeriksaan fisik sudah, pemeriksaan laboratorium juga sudah. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai terapi farmakologinya dan terapi non-farmakologinya, ya. Jadi hari ini kita pertemuan ketiga ya, berarti untuk farmakologi tropik. Baik, kita mulai ya. Saya share screen dulu untuk materinya. Nah, sudah muncul materi saya? Oke, sudah ya. Bu. Nah, ya. Oke, sebentar. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, saya singgung minggu lalu ya, mengenai tata laksana untuk infeksi dengue itu ternyata masing-masing pasien itu punya kriterianya. Ada grup A, ada grup B, dan juga ada grup C. Yang mana kalau grup A itu berarti tidak ada tanda peringatan, ya, tidak ada tanda peringatan. Tapi kalau grup B berarti itu untuk pasien dengan tanda peringatan atau ada keadaan penyertanya, bayi, diabetes mellitus, penyakit jantung bawaan, penyakit paru kronik, kelainan hati kronik, kemudian penyakit hemolitik, gagal ginjal, atau kondisi sosial yang buruk. Ya, itu minggu lalu. Nah, hari ini kita coba lihat kalau ada grup A, grup B, lalu ada grup C. Nah, kalau grup C ini memang untuk kategori rawat inap, tapi untuk pasien dengan kondisi yang pertama dia kebocoran plasma berat dengan shock dan atau akumulasi cairan dengan distres nafas, lalu ada perdarahan berat dan juga kegagalan organ yang berat. Ya. Nah, kira-kira bagaimana untuk penata laksanaannya? Nah, ini kita bisa lihat di Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Infeksi Dengue Anak dan Remaja
tahun 2021. Saudara sudah download untuk dokumen ini? Sudah download ya? Bu. Boleh Iya, Bu. dibuka masing-masing ya. Boleh dibuka masing-masing untuk pedomannya ini. Oke, sudah Muncul, Bu. kelihatan? Jadi untuk grup C ini ada yang mengalami shock terkompensasi, itu tekanan sistoliknya tetap, tapi disertai dengan perfusinya menurun. Lalu ada shock hipotensi. Nah, kalau untuk shock terkompensasi, tekanan sistolik tetap dan perfusinya menurun, ini pasien masuk ke rumah sakit, tentukan dulu dasar hematokritnya berapa, tes fungsi organ, lakukan penilaian A, B, dan C, lalu oksigenasi. Mulai terapi cairan isotonis kristaloid 5-10 ml per kilogram untuk dewasa dalam 1 jam, atau 10 ml per kilogram untuk anak dalam 1 jam. Ya. Nah, ini diulang satu klinisnya. Kalau seandainya kondisinya membaik, kita bisa turunkan terapi kristaloid isotonis secara perlahan, yaitu 5-7 ml per kilogram berat badan per jamnya selama 1-2 jam. Lalu untuk jam berikutnya 3-5 ml per kilogram berat badan per jamnya selama 2-4 jam. Kemudian 2-3 ml per kilogram berat badan per jamnya selama 2-4 jam. Kemudian bolusnya ditambahkan atau jika diperlukan ya. Lalu dilihat lagi apakah ada perbaikan klinis atau perbaikan asupan oral. Nah, kalau ada perbaikan klinisnya, turunkan cairan secara perlahan dan bisa dihentikan cairan intravena dalam 24-48 jam. Ya. Nah, kemudian kalau pada saat penilaian ulang status klinis ini ternyata pasien mengalami peningkatan hematokrit atau hematokritnya tinggi, maka kristaloid bolus kedua atau koloidnya itu 10-20 ml per kilogram berat badan per jamnya selama 1 jam. Dilihat lagi nih, kira-kira baik atau tidak. Nah, jika membaik, kita bisa kurangi lagi kristaloid intravena 7-10 ml per kilogram berat badan per jamnya selama 1-2 jam. Lalu lanjutkan penurunan IVF secara perlahan. Gitu, ya. Nah, kemudian pada saat ini diusahakan periksa CBC, hematokrit, GXM, dan pemeriksaan darah lainnya sebelum resusitasi cairan ya. Nah, jika tidak membaik, cek lagi hematokritnya. Tahu-tahu ternyata penuh hematokrit. Nah, berarti sudah terjadi, bisa saja terjadi pendarahan berat atau tidak terjadi pendarahan berat ya. Kalau terjadi pendarahan yang berat, berarti harus dilakukan transfusi darah. Nah, harus segera lakukan transfusi darah. Namun jika tidak terjadi perdarahan berat, cukup dengan koloid 10-20 ml per kilogram berat badan per jamnya. Kemudian evaluasi untuk mempertimbangkan transfusi darah jika tidak ada perbaikan klinis. Nah, jika tidak membaik setelah pemberian cairan yang optimal, cek ulang kembali status klinisnya dan hematokritnya. Apakah ada tanda kelebihan cairan? Ya atau tidak. Kalau memang ada tanda kelebihan cairan, nah ini mulai pemberian vasoaktif terutama inotropik. Ya. Nah, ini khusus untuk pasien grup C yang mengalami shock terkompensasi, tekanan sistoliknya tetap dan perfusinya menurun. Nah, bagaimana dengan shock hipotensi? Kalau shock hipotensi, ketika pasien masuk ke rumah sakit, ditentukan dulu nilai hematokrit, ya kan? Kemudian lakukan tes fungsi organ, lakukan penilaian ABC oksigenasi, kemudian mulai terapi cairan isotonis kristaloid 10-20 ml per kilogram berat badan untuk dewasa dalam 15 menit atau 20 ml per kilogram berat badan untuk anak dalam 15 menit. Nah, ini diperiksa nilai ulangnya, bagaimana status klinisnya. Kalau seandainya masih sudah mulai membaik ya, maka kristaloid atau koloidnya dapat diberikan 10 ml per kilogram berat badan selama 1 jam. Nah, kemudian jika membaik, turunkan kristaloidnya secara perlahan ya, 5-7 ml per kilogram berat badan per jamnya selama 1-2 jam. Kemudian jam berikutnya 3-5 ml per kilogram berat badan per jamnya selama 2-4 jam. Lalu 2-3 ml per kilogram berat badan per jam selama 2-4 jam. Nah, ini bolus tambahan mungkin diperlukan ya. Nah, jika klinisnya membaik atau oral intake-nya membaik, itu bisa diturunkan cairannya secara bertahap, kemudian hentikan cairan IV dalam 24-48 jam.
Nah, kemudian kalau terjadi peningkatan hematokrit atau hematokritnya tinggi, ini bisa diberikan koloid 10 ml per kilogram berat badan selama 30 sampai 60 menit. Nah, lihat lagi jika membaik bisa turunkan menjadi 7 sampai 10 ml per kilogram berat badan per jam selama 1 sampai 2 jam. Kemudian lanjutkan penurunan cairan secara bertahap dengan kristaloid ya. Nah, kira-kira begitu untuk tata laksana grup C. Nah, kemarin kasusnya sudah ada ya. Kasusnya sudah ada, kita sudah sempat bahas sampai di mana? Pemeriksaan fisik sudah, pemeriksaan lab juga sudah. Berarti yang belum untuk tata laksana berarti ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Semua sudah membuat? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya, kita coba bahas ya untuk kasusnya. Untuk kasusnya. Bentar, saya share screen dulu. Ya, baik. Nah, kemarin dari kasusnya, sebentar. Nah, dari kasus yang kemarin, pasien didiagnosa DBD grade up berapa? Grade 3, Bu. Grade 3. Ya, Oke, Bu. grade 3. Kenapa dia grade 3? Dikarenakan kalau DHF grade 3 itu kan dia ada tanda-tandanya. Ada bintik merah, penurunan kesadaran, tangan kaki dingin, nadi cepat dan lemah. Nah, dilihat dari kasusnya, dari keluhannya serta kondisi pasien itu sendiri, dia sudah memenuhi tanda-tanda tersebut, Bu. Ada bintik merah, tangan kaki dingin, penurunan kesadaran. Oke. Yang lain mungkin ada tambahan apa saja penanda kalau pasien ini memang mengalami DHF grade 3? Ada yang bisa Trombositopenia, bagaimana? Gimana Senja? trombositopenia dan peningkatan hematokrit, Bu. Mengalami trombositopenia. Trombositopenia berarti apa Senja? Trombositnya di bawah kadar normal. Oke, berikutnya apa lagi tadi? Peningkatan hematokrit. Mengalami peningkatan hematokrit. Ada tambahan lagi yang lain? Berdasarkan tes kulitnya dia didapatkan hasil yang positif, Bu. Oke. Terus apa lagi? Yang lain boleh tambahkan? Nesa? Sudah? Sudah cukup memenuhi kriteria untuk DHF grade 3? Kita lihat ya. Jadi betul ya, pada pasien ini dia didiagnosa dengan DHF grade 3. Kenapa DHF grade 3? Karena pada seanamnesa dan pemeriksaan fisik pasien itu dia mengalami demam selama 3 hari, lalu terjadi pendarahan yang diketahui dari hasil uji termometernya, terdapat tanda-tanda shock, akral dan nadinya cepat, ya. Kemudian dia juga mengalami kebocoran plasma, pendarahan yang tandai dengan adanya kebocoran plasma ya. Bisa dilihat dari apa? Peteki ya, petekinya dan apalagi BAB yang hitam. hitam ya. Nah, kemudian itu terjadi perdarahan spontan disertai kegagalan sirkulasi yang tandai dengan akralnya dingin dan lembab. Kemudian betul tadi disampaikan oleh temannya kalau pasien ini juga mengalami trombositopenia, yaitu penurunan dari trombositnya ya sebesar 59.000, artinya dia kurang dari 100.000. Lalu juga ada peningkatan hematokrit sebesar 20% ya. Nah, terjadi juga hipotensi, nadinya berapa? Kecil dari 20, berapa tekanan nadinya? Tekanan nadinya berapa? Tekanan nadinya 120 kali per menit kalau di kasusnya, Bu. Diketahuinya. Oke, 120 ya. Nah, dan pasien pun juga mengalami gelisah. Itu dia ya. Nah, pada kasus tersebut pasien mendapatkan intravena IVFD ya Widahes 30 tetes per menit, lalu dilanjutkan dengan RL 15 tetes per menit, antasida 3 kali
setengah CTH, lalu paracetamol 3 kali setengah tablet. Yuk, kita coba lihat dulu yang pertama untuk IVFD-nya gimana kira-kira. Apakah sudah benar, sudah tepat indikasi dan tepat dosis? IVFD untuk Widahesnya belum tepat dosis, Bu, untuk derajat 3 ini, karena dia diberikan cairan kristaloidnya kan 10 mg per kilogram berat badan seharusnya dalam 1 jam. 10 mg atau 10 ml? 10 ml, sorry Bu, per kilogram berat badan dalam 1 jam, atau 38 tetes per menit. Sedangkan di dalam kasus dia hanya dikasih 30 tetes per menit, jadi kurang rasional atau kurang dari harusnya. Baik, nah dari mana kira-kira saudara tahu ini dia hasilnya 38 tetes? Sedangkan di situ hanya disebutkan, di sini kan kalau dari kasus ini hanya disebutkan jumlah tetesan ya, 30 tetes. Nah, sedangkan kalau dari panduan itu adalah 10 ml per kilogram berat badan per jamnya. Nah, bagaimana kira-kira hitungannya? Kenapa tiba-tiba bisa disimpulkan kalau untuk IVFD pada pasien ini kurang? Ada yang tahu kira-kira bagaimana? Karena yang diketahui di sana adalah 30 tetes. Nah, sedangkan di panduan kan itu dalam bentuk mililiter. Ada yang bisa menjawab? Oke ya. Nah, jadi yang pertama kita lihat dulu, kalau sebenarnya untuk IVFD Widahes ini tidak tepat ya diberikan, karena lautan koloid itu dapat digunakan bila terjadi kebocoran plasma besar ataupun tidak respon terhadap pemberian cairan kristaloid. Jadi kalau IVFD Widahes ini cairan koloid, kemudian kalau Ringer laktat itu cairan kristaloid ya. Nah, bagaimana untuk mengetahuinya? Nah, di sini nih di panduan dikatakan pasien itu mendapatkan adalah 10 ml per kilogram berat badan per jam sama 1 jam ya. Sedangkan pada kasusnya disebutkan hanya tetes saja. Lalu bagaimana untuk penilaiannya dilihat di sini. Nah, jadi ada cara atau rumus untuk menghitung tetesan cairan infus ya. Nah, jadi untuk mengetahui jumlah tetesan per menit atau TPM cairan infus yang akan diberikan pada pasien, terlebih dahulu kita mengetahui dulu jumlah cairan yang akan diberikan, lama pemberian dan faktor tetes tiap infusnya. Nah, ini masing-masing merek itu berbeda. Contohnya itu merek Otsuka. Kalau Otsuka itu faktor tetesnya 15 tetes per menit. Kalau merek Terumo itu sebanyak 20 tetes per menitnya. Gitu. Nah, untuk rumusnya adalah kebutuhan cairan dikali faktor tetes per lama pemberian dikali 60 menit. Nah, baru kita masukkan angkanya. Berat badan anak berapa? Pasien berat badannya berapa? 15 kilo, Bu. 15 kilogram. Nah, kalau dari panduan tadi butuhnya berapa? 38. Sorry, yang dari panduan tadi. Nah, ini ya. 10 miligram per kilogram berat badan. ml Per kilogram berat badan. per kilogram berat badannya per jamnya Per jam. ya. Nah, berarti kebutuhan cairan si anak ini itu adalah 15 kg berat badannya dikali 10 ml, berarti dia membutuhkan 150 ml per jamnya ya. Nah, berarti jumlah tetesan per menitnya adalah 150 untuk kebutuhan cairannya dikali faktor tetesnya berapa tadi kalau merek Otsuka, kita anggap merek Otsuka yang dikasih ya pada pasiennya, kali 15, lalu dibagi dengan pemberiannya adalah satu jam ya, 1 jam dikali 60 menit. Nah, didapatkan adalah 37,5 tetes. Nah, ini dibulatkan menjadi 38 tetes. Gitu. Ya, betul tadi disampaikan jumlah tetesannya 38, tapi belum ada penjelasan mengenai perhitungan jumlah TPM-nya. Ya, sampai sini paham? Paham, Bu. Ya. Nah, berarti kalau begitu tetesannya kurang atau berlebih? Yang diberikan berapa? Yang diberikan 30. 30. Kemudian yang seharusnya didapatkan 38. 38. Sorry, saya
Berarti IFPD Widahes pada pasien ini kurang atau berlebih? Kurang. Kurang. Kurang ya, 8 tetes. kurang. Oke. Nah, berikutnya. Jadi yang pertama tadi IPFD-nya harusnya tidak diperlukan. Yang kedua juga dosisnya juga kurang ya. Maksudnya tetesannya juga kurang. Gitu. Nah, yang kemudian apalagi diberikan pada pasiennya? Ringer laktat. Ringer laktat. Ringer laktat. Jadi karena perbaikan klinis, maka pada pasien ini dilanjutkan pemberian RL, yaitu 15 tetes per menitnya. Ya kan? Nah, dari pedoman tadi katanya kalau membaik pasiennya, bisa turunkan kristaloidnya secara perlahan 5-7 ml per kilogram berat badan per jamnya selama 1-2 jam. Nah, kita lihat dulu untuk RL berarti apakah betul dengan 15 tetes? Pakai rumus yang tadi berarti, ya? Gimana? Nah, hitung dulu berarti TPM-nya, ya kan? Hitung dulu TPM-nya. Nah, karena tadi pilihannya ada 2, 5-7, berarti ada range, ya. Nah, nih, berarti untuk kebutuhan cairannya adalah 15 kg dikali 5 ml sama dengan 75 ml per jamnya. Ya. Kemudian 5-7, berarti kalau untuk 7 ml adalah 15 kg dikali 7 ml didapatkan 105 per mililiternya. Ya, 105 ml per jamnya gitu ya. Nah, ini antara 75 sampai 105 ml per jamnya. Nah, kalau gitu dari 75 dan sampai 105 ini kira-kira berapa tetes? Ya, kita masuk lagi ke rumus jumlah TPM. Nah, berarti 75 ml dikali 15 tetes per 1 jam dikali 60 menit. Didapatkan adalah 18,75 tetes. Dibulatkan menjadi 19 tetes. Nah, untuk yang kedua, berarti 105 ml kali 15 tetes per 1 kali 60 menit didapatkan 26,25 tetes. 25 tetes menjadi kita bulatkan menjadi 26 tetes ya. Nah, berarti gimana? Tetesan RL-nya gimana? Kurang atau berlebih? Kurang, Bu. Kurang, Bu. Nah, ya, pasien ini hanya diberikan 15 tetes, sedangkan pasien butuhnya adalah 26 tetes. Oke, paham sampai di sini? Untuk perhitungan cairan, ya? Paham, Ibu. Paham, Jangan lupa Bu. pakai TPM ya. Pakai TPM itu ada faktor tetesnya juga, sehingga bisa paham didapatkan jumlah tetesannya. Oke, sudah tepat ya. Nah, berikutnya apalagi obatnya, terapi yang diberikan? Antasida. Antasida, Bu. Ya, nah antasida. Nah, kira-kira kenapa nih diberikan antasida pada pasien ini? Saskia, boleh? Karena pasien keluhan mual dan muntah. Karena pasien mual dan muntah. Mungkin yang lain bisa menambahkan kenapa diberikan antasida. Kalau alasannya pasien mual dan muntah, berarti kan diberinya antiemesis ya. Nah, sedangkan antasida bukan antiemesis. Nah, alasannya kira-kira yang lain kenapa? Lambung untuk dapat menetralisir asam lambung ya. Yang tadi itu lambungnya terdesak, peningkatan HCl lambung, akhirnya dia mual muntah. Nah, antasida diberikan, dia akan meningkatkan pH lumen lambung, sehingga HCl lambungnya pun bisa dinetralkan dan pH lambung pun juga kembali normal. Oke. Baik, 3HB0 itu tadi penjelasan tentang penata laksanaan DHF. Kalau nanti masih ada yang belum dimengerti, boleh nanti hubungi saya untuk diskusi lebih lanjut ya. Saya tutup pertemuan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama.